teman-teman semua, selamat datang di podcast Sejarah Pendidikan Agama Kristen bersama saya Alfiana Padamai. Di episode kali ini kita bakal menelusuri perjalanan panjang pendidikan agama Kristen dari masa gereja awal, abad pertengahan, masa reformasi, sampai ke kematangan pendidikan agama Kristen. Perjalanan ini tidak instan, teman-teman. Semua terbentuk dari tokoh-tokoh penting yang punya ide dan praktik hebat dalam mengajar iman, membina karakter, dan membangun pendidikan Kristen. Nah, supaya gampang diikuti, kita bakal mulai dari gereja awal atau gereja purba. Kita mulai dengan tokoh pertama kita, yaitu Origenes. Ia seorang teolog abad ketiga dari Alexandria. Orangnya sangat pintar dan dia hidup di masa gereja masih banyak tekanan, teman-teman. Jadi pendidikan bagi Origenes itu sangat penting untuk mendalami iman. Origenes bilang, iman itu harus dipelajari mendalam, tidak hanya hafalan saja. Caranya lewat Alkitab, penafsiran yang bertanggung jawab, dan latihan intelektual. Latihan intelektual ini artinya latihan yang melatih kemampuan berpikir. Jadi pendidikan iman di gereja awal sudah sistematis atau teratur, bukan sekedar menghafal ayat, tapi juga melatih cara berpikir dan memahami firman Tuhan. Lanjut ke abad pertengahan, ada Thomas Aquinas, teolog dan filsuf abad ke-13. Orangnya terkenal karena mengharmoniskan iman dan akal. Bagi Aquinas, iman dan akal itu tidak bertentangan, malah saling melengkapi. Model pendidikan saat itu banyak di sekolah katedral dan universitas, gabungan teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dampaknya, pendidikan Kristen tidak hanya mendidik hati, tapi juga mengasah akal. Ia menjadi lebih rasional dan mendalam. Sekarang kita masuk ke masa reformasi dengan tokoh Martin Luther. Nama yang sudah tidak asing di telinga teman-teman ya. Martin Luther mengatakan bahwa pendidikan itu hak semua orang, tidak hanya rohaniawan. Anak laki-laki maupun anak perempuan harus belajar iman. Dia juga menekankan peran keluarga karena orang tua adalah guru pertama iman bagi anak-anak. Betul ya teman-teman, keluarga itu paling penting dalam mendidik anak. Yang kerennya lagi dari seorang Martin Luther ini yaitu ia menulis katekismus kecil dan besar, jadi bahan ajar pendidikan agama Kristen yang mudah dipahami. Nah, kedua katekismus ini merangkum ajaran besar Alkitab mengenai 10 perintah Allah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, baptisan kudus, dan perjamuan kudus, dan masih digunakan di gereja Lutheran hingga saat ini. Hasilnya, pendidikan Kristen jadi lebih terstruktur, merakyat, dan berbasis atau bersandar pada Alkitab. Tokoh selanjutnya, John Calvin, teolog dan sarjana hukum abad ke-16. Calvin menekankan pendidikan Alkitab yang sistematis dan membentukkan karakter. Salah satu kontribusinya yaitu Akademi Jenewa, atau yang sekarang kita kenal dengan Universitas Jenewa, model sekolah Kristen. Di sana, kurikulum pendidikan agama Kristen berfokus pada doktrin, disiplin rohani, dan moral. Jadi pendidikan iman harus tertib, bertanggung jawab, dan mengubah kehidupan peserta didik. Menuju kematangan pendidikan agama Kristen, kita akan mengenal salah satu tokoh hebat, yaitu Yohanes Comenius, bapak pendidikan modern abad ke-17. Dia memperjuangkan pendidikan untuk semua, memperkenalkan metode visual, sistem kelas, dan pembelajaran bertahap, serta menekankan pendidikan sepanjang hayat. Bagi pendidikan agama Kristen modern, Yohanes Comenius mengajarkan bahwa pendidikan iman itu harus manusiawi, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan peserta didik. Refleksi yang saya ambil dari perjalanan sejarah pendidikan agama Kristen ini, yaitu kita dapat melihat bahwa pendidikan agama Kristen terus berkembang ya,
mengikuti perubahan zaman. Namun, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menolong manusia mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan hidup sesuai nilai-nilai Kristen. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita diajak untuk memahami sejarah ini dan menerapkannya dalam pelayanan serta pendidikan masa kini. Kesimpulannya, pendidikan agama Kristen berkembang dari gereja awal yang menekankan pemahaman iman, abad pertengahan yang memadukan iman dan akal, reformasi yang membuka pendidikan untuk semua dan menekankan peran keluarga, hingga pendidikan Kristen modern yang sistematis, universal, dan relevan. Secara keseluruhan, pendidikan agama Kristen bertujuan membentuk manusia seutuhnya, menggabungkan iman, akal, disiplin, dan karakter, agar pendidikan iman tetap mendalam dan kontekstual bagi kehidupan nyata. Nah, teman-teman, itulah perjalanan singkat pendidikan agama Kristen dari masa awal sampai kematangan pendidikan agama Kristen, dari Origenes, Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin, hingga Yohanes Comenius. Semuanya menunjukkan kalau pendidikan Kristen itu tentang membentuk manusia seutuhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman.